I create custom statuses to organize my progress exactly how I want it. I like to add the action items field so AI can show me the next steps. I add my teammates as watchers so they're in the loop. ClickUp makes work easy, from personal projects to running a multi-billion-dollar company. Click the link below to create your workspace for free. Halo guys, David sini dan kita bakal unboxing cobain iPhone 17. Yes, saya ada beli dua varian ya. Ada iPhone 17 polos yang warna hijau sama iPhone 17 Pro warna orange. Saya dapetin keduanya dari toko Studio Ponsel. Titip mereka beli di luar negeri. Pajak, IMEI, bea cukai udah terima beres semua. Nanti dikasih bukti pembayarannya juga kok. Total pajak kalau buat saya yang saya bayar buat kedua HP-in Rp8.934.131, hampir 9 juta. Ouch, ini udah hampir dapat HP flagship sih. Cuma ya udah resiko lah, kalau mau cepet dan nggak mau beli tiket ke luar negeri, solusi paling gampang ya just tip kayak ke Studio Ponsel. Total harganya udah pasti bakal lebih mahal daripada harga pas iPhone-nya udah dijual resmi. Jadi kalau nggak kebelet, harus jadi orang pertama yang punya iPhone 17 di tongkrongan Anda, mending sabar aja deh. Beli pas iPhone 17-nya udah resmi di Indonesia aja. Studio Ponsel juga bakal jadi toko yang jual versi resminya kok. Kalau baca berita katanya awal Oktober udah masuk ya. Cepet banget kalau bener. Sip, let's go kita unboxing HP-nya. Kita mulai dari iPhone 17 polos dulu ya. Ini base model yang pasti paling laris. Upgrade-nya mantap, harganya tetap sama. Kalau Anda pengen langsung lihat yang Pro ini, bisa langsung loncat pakai timestamp aja ya. Manfaatin fiturnya. Varian yang kita unbox kali ini adalah warna hijau sage. Warna yang kelihatan paling fresh dibanding warna lain. Kalau nggak demen warna hijau, ada ungu lavender, biru, hitam, dan putih. Desain depan kotaknya sangat simple ya. Dia cuma nunjukin desain belakang HP-nya, termasuk varian warna apa yang ada di dalamnya. Ini sama persis kayak iPhone 16 kemarin. Kalau ini iPhone 16 Plus yang tahun lalu yang ada di sini. Nanti bakal kita bandingin sama iPhone 17. Kali ini iPhone 17 dia cuma ada satu varian aja yang layarnya 6,3 inci, jadi nggak ada varian Plus, dia cuma ada base model. Varian Plusnya diganti oleh iPhone Air yang nanti bakal kita unboxing juga. Tapi barangnya belum nyampe karena itu cuma barang pinjaman, saya nggak rela belinya. Ini dua aja cukup. Desain iPhone 17-nya sendiri sama ya, udah kelihatan dari sini kameranya ada dua yang lurus ke bawah. Nanti kita lihat penampakan aslinya di sebelah kiri. Kotaknya ada tulisan iPhone, di kanan ada iPhone, di bawah logo Apple, di atas ada logo Apple. Yang warnanya juga warna hijau, seperti warna HP di dalamnya. Di belakangnya ada keterangan-keterangan dalam berbagai bahasa, ada bahasa Inggris, ada Malaysia, bahasa Vietnam, terus di sini ada IMEI-nya, dan ada tulisan paper packaging. Ya gitu aja sih, ada green peel-nya. Kita tarik segel atasnya, si green peel-nya ini masih warna hijau ya, kayaknya nggak bakal berubah. Di dalamnya ada, warna hijaunya cakep sih. Ini hijaunya bukan hijau miskin yang biasa kita lihat di tembok-tembok rumah, tapi ini adalah hijau elegan. Saya jadi ingat kalau setahun 2 tahun lalu atau sampai sekarang, warna hijau sage itu emang lagi ngehits ya. Pokoknya hijau harus sage gitu. Saya nggak tahu sage itu apa. Saya tahu itu sage itu yang ada di Naruto, itu yang sage mode, itu kayaknya udah beda banget ya. 2023, udah 2 tahun lalu ya. Lebaran pakai sage semua. Lebaran, sage semua. Terus lilac, sempet juga. Ungu, hijau, tapi nggak boleh ungu yang terlalu ungu atau hijau yang terlalu hijau gitu. Pokoknya harus ada istilahnya, lilac, sage. Ukurannya juga kerasa pas ya, emang nggak terlalu jumbo sih, nggak gede-gede banget kayak HP Android yang rata-rata 6,6 inci, 6,67 inci. Dia layarnya di 6,3 inci doang. Coba kita peel dulu. Wow, ini layarnya 6,3 inci doang, dan bukan itu yang bikin saya happy, tapi teknologi di dalamnya juga udah upgrade akhirnya. Nanti kita bandingin sama si 16 ini biar tahu bedanya di mana. Kenapa saya happy banget buat yang belum tahu. Harusnya udah tahu sih karena itu penyakit yang udah lama banget. Kita balik lihat desain sage-sagenya lagi. Di sini ada logo Apple yang ada pantulan cahayanya, jadi dia teksturnya glossy, agak keset. Kalau di sekitarnya dia
finishingnya dari Dove, terus kalau ditepok dia empuk suaranya, oke. Dan di bagian kamera, dia juga dibikin glossy dengan hijau yang lebih tua. Ini kayak hijau lumut sih, kalau ini lebih gelap kelihatannya dan teksturnya juga beda. Jadi banyak tone-tonnya ya. Di sini ada LED flash, ada 2 kamera yang sekarang semuanya udah 48 megapiksel. Kalau si iPhone 16, kamera utamanya emang 48 megapiksel yang bawa ini, tapi kamera ultrawide-nya masih 12 megapiksel. Jadi kamera adalah salah satu bagian yang dapetin upgrade dari iPhone 17. Ini ada LED flash. Di sebelah kanan ada, widih, ini ada, apa ini namanya sampai lupa. Kamera kontrol ya. Kamera kontrol kan, ini buat kamera. Pokoknya buat kamera, saya sudah pakai dari iPhone 16 Pro, kadang pakai buat shortcut, cuma namanya nggak penting sih, intinya shortcut ke kamera lah. Jadi Apple konsisten tetap pakai ini di iPhone 17, baguslah, berarti bukan cuma gaya-gayaan doang. Ini ada tombol multifungsi, bisa jadi power dan lain-lain, ke Siri juga bisa. Di atas ini ada garis antena, ada speakernya di sini buat stereo. Di kiri ada action button, ada volume, dan ada SIM tray. Tapi SIM tray sini nggak relevan buat apa. Biasanya single SIM, ya ini barang luar negeri, jadi di Indonesia biasanya single SIM juga. Plus eSIM. Di bawah sini ada garis antena lagi, dan ada grill speaker plus port USB-C yang tipenya masih USB 2.0, yaitu tidak heran lagi sih, yang speednya cuma 1/10 dari varian Pro atau yang R. Kesan pertama saya buat desain iPhone 17 Sage ini, saya suka sih, saya nggak nyangka kalau warnanya tuh terlihat menyenangkan ya, mirip kayak agak mirip-mirip Huawei Watch GT 4 saya yang dari waktu itu udah saya pakai. Lumayan kompak lah ya. Tapi yang GT ini lebih hijau dikit kalau sama lensanya, jadi kelihatan mirip. Hijau Sage ini kayaknya memang lagi ngehits banget. Oh ya, kita belum lihat sisa isi kotaknya ya. Langsung salvo ke HP-nya karena warnanya emang lumayan bikin kagum. Di sini kita bakal menemukan SIM ejector, terus ada ini namanya One Power QPAS yang kapasitasnya 5000 mAh. Dia udah support Qi 2 juga. Dan kalau kita balik lihat belakangnya, dia finishingnya berasa 10 watt. Di sini udah ada pun. Dia makin sepi ya. Agak mirip-mirip Huawei Watch GT 4 saya yang dari waktu itu udah saya pakai. Lumayan kompak lah ya. Kelihatan mirip. Isi kotaknya ya. Di sini kita bahas situ type saja. Udah HP nggak ada, saya pakai file adapter One World RX 782 Gundam. Jadi si Momex emang lagi dia ada collab sama Gundam. Kali ini ada colokan standar buat Indonesia, Aussie, Jepang. Di sini udah ada Type A, dan dia bisa jadi units by unit. Sesungguhnya adalah aktivitasnya data ya, power sampai 5 yang belum hidup, nanti baru kita cari Spigen juga. Oke. Garis di sudutnya juga dibikin lebih tebal, adalah yang baru. Di iPhone-nya S26 ya, bukan battery. Liquid glass dong, hello-nya kayak kaca yang ditiup gitu. Lo tau kan kalau kaca itu cara bikinnya ditiup? Ya, gue juga terkejut sih, kaca lo bisa ditiup loh, kok gitu ya? Konnichiwa, hola, waduh, ini kita setting dulu. Bonjour, wah, semua jenis bahasa ada di sini. iPhone astaga, ngasih kayak gitu. Buat yang bilang iPhone dulu 60 Hz itu kayak 120 Hz, mamam nih 120 Hz dari iPhone juga. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari iPhone. Jujur, kalau iPhone berapa belas ya? Memang sudah 17, 18 ya. Di sini ikonnya mungkin kelihatan lumayan mirip sama yang kemarin ya, karena ini kalau sini. Oke. Karena dia harus transparan, kurang bakal menimbulkan perdebatan sih. Nggak diperhatiin antara Note sama Reminder ini kata buat Apple melihat masa depan kalau semuanya seperti ini pakai Vision Pro. Nggak, itu pembelaan fanboy doang atau apa. Tuh, sampai di bagian menunya juga karena kelihatan langsung mencolok ya. Wow! Wow! Ya. Dibikin heboh karena sedikit animasi, cuma emang tuh, wih, kayak ada sedikit, kayak ada bubble kaca-kacanya gitu loh. Ya, apa kalau di hold? Kenapa kalau di hold? Wih, bisa kita giniin juga, keren sih. Ya. Ini keren sih.
Biasa kan cuma bisa ditekan on off doang, tapi ini bisa kita geser, bahkan jari kita di bawah pun dia masih bisa ikut. Itu power of software yang keren nih. Walah, gila, keren banget sih. Saya sebagai pengguna iPhone part-time nggak tahu kalau sampai kayak gini, karena main saya Android kan emang kan. Ya, soal iOS debat sain, lihat. Mau coba bandingin speknya, bukti iPhone 6 scroll kayaknya 10 tipis daripada 6 tipis. Dia tipis sekitar awal itu jauh. Nah, sekarang bahkan bikin heran juga di launching kemarin, dia bisa auto rotate jadi landscape. Kalau misalnya kurang lebar, coba. Zoom out. Zoom out bisa. Tapi kenapa? Nah, zoom lagi. Mantap. Oke, jadi lebih fokus ke orangnya. Wih, center stage nih. Zoom. Wih, yang landscape yang mana? Coba. Lu di belakang gua. Lu di belakang agak tanggung. Oke, di belakang coba jongkok sedikit. Oke. Nah, nih, bagusnya landscape, bos. Woi, phone. Kok enggak? Kan kalau kita manual, nah ini cakep. Tapi kalau kita gini, nah ini kan enggak. Coba kita hidupin auto rotate. Gas. Nih. Kok enggak? Agak ngeselin. Ntar, kalau gini, ini kan manual namanya. Kita hidupin on, tadi auto off. Oke. Nah, gua mau landscape. Anime aja mau keluarin jurus apa ada syarat tertentu. Entah ini kami yang salah, nggak tahu atau gimana. 2, terus dia ngecasnya juga lebih kenceng, katanya 20 menit. Terus dia kamera, nanti kalau pengen lihat hasil yang dan lain. Grade yang udah kita barunya aja, si Kevin ya. Yang rasanya iPhone 16 ya, meme-nya ya, karena dia punya modul kamera yang memanjang gini, seperti jendela yang memenuhi atau apa. iPhone karena dalam of China. Sekarang agak mix ya, karena gimana menurut lo? Kita coba lihat pendapat Iqbal gimana? Menyala abangku? Menyala abangku ya? Oke. Ya ini unik sih, cuma kok rasanya ngelihat apa ya? Ngelihat tembaga gitu. Tembaga emang agak coklat, cuma ini finishingnya emang rasa metaliknya itu iPhone yang lain belakangnya. Ini adalah iPhone yang mahal, iPhone baru, Anda bisa beli, Anda keren. Pengen dilihat kayak gitu kan? Kata siapa itu? Buat yang beli iPhone 17 pasti pengen denger ini. Di TikTok ada itu siapa itu. Ini bisa dibilang unik dalam keren yang feel. Mungkin kan dia sampai tembus. Feel genggamnya ini lebih enak daripada iPhone 16 Pro. Saya baru nyadar setelah pegang semenit 2 menit barusan, karena si 16 ini dia finishing ujungnya agak tajam dibanding yang 17. Kalau 17 ini dia lebih lengkung ya, jadi di bagian pojokan dia lebih halus, dibikin lebih kaku aja. Pas juga ada banyak yang bilang ini agak sedikit terang, dan varian warna yang lain ada putih dan biru juga, itu mirip karakter di Tom and Jerry. Bisa aja yang mikirnya, itu saya salut. Kenapa Apple sampai ngasih selempeng kaca di bagian belakang ini sampai warnanya terkesan agak beda gitu. Kalau angle-nya kayak gini makin kontras lagi bedanya seberapa jauh. Ini gelap, ini masih tetap terang si kacanya. Karena kalau bagian tengahnya nih pakai bahan metal juga, dia nggak bisa nggak bisa dicas wireless, karena bahan metal nggak bisa nerima yang bahannya metal, tabrakan atau dompet-dompet yang di belakang sini ya. Jadi harus dibiasain. Kayak gini jelas banget. Kalau angle kayak gimana ya yang kelihatan nyatu ya, coba ya, ini jelas kepisah sih. Damn. Buat bagian sisanya dia dari aluminium semua, yang diklaim Apple lebih baik buat menyebar panas, makanya mereka balik lagi ke bahan aluminium, bukan titanium lagi yang mereka banggakan. Di sini ada kamera, triple kamera yang semuanya 48 megapiksel, 11 mega. Ada micro yang dikasih nama punya Poco. Belum unik. Ini warna merah tabrakin warna si orange ini. Ini ada orange ini sih buat Tekno. Kalau misalnya pengen warna yang aman, mungkin di casing solusinya
Ini mirip kayak casing seperti ini, kayak Poco. Jadinya seperti HP Poco, mungkin nanti mereka bakal nge-troll keluarin warna seperti ini juga, warna orange juga, karena warna Poco itu kan nyeleneh juga, kuning lah. Terus bosen ya pengen pakai yang, atau kalau misalnya kurang suka sama warna yang ala-ala wallet dari Spinnya agak tebel ya. Dompet yang terpisah ini lumayan tebel soalnya. Yang managed by the voucher. Kalau di yang mirip fungsi ada external USB tipe 3 tentunya ya. CR dibantahkan dan sekarang semuanya sama-sama aja. Pro di belakang hasil videonya atau di video kamera 5K. Kalau store juga ya. Lebih detail sih. Sampai ke tekstur-tekstur si plastiknya ini buat atau karetnya ini. Di foto pertama dia zoom 8 kali, kita pertama lihat kumisnya dulu. 16 kelihatan lebih detail ya. Nah, tuh kayak lebih tajam. Kering di sini karena udah ngomong 11 Pro. 8 kali loh, 8 kali kan. Sekarang di video review lihat jambulnya kayak jambulnya sih agak hancur sih, tapi enggak fix gitu loh. Ternyata marketing tetaplah marketing, atau kita coba. Dude, cast a spell. Willy Wigger, kill that Spikes! Ah, I'm gonna be impaled! Ah! I'm okay. I'm buying food to give to homeless people today. And can I get 55 burgers and 55 fries, please? Okay, and what will the homeless people be having? Dude. Ini kayak RE ya, vibe-nya kayak RE ya. Iya, enggak, dia pengen juga dia tahan. Atau di luar sekolahnya nggak pakai sih buat jajan makanan nggak. Loh, emang di sekolah kamu nggak ada yang ini bikin karakter pakai agar? Apa itu? Itu lagu jazz itu loh, curug cu. Bukan. Curug itu, brother, gitu. Air terjun. Enggak ada. Oh, nggak ada. Enggak. Kegiatan Suli sehari-hari nih, dari bangun tidur sampai malam. Dulu ya, zaman Dulu. sekolah, ngapain aja? Dulu aku setiap hari itu aku di lesson. Jadi bimbel tuh 2 kali 3 kali seminggu. Apa aja bimbelnya? Ya, semua pelajaran di Oke. lesson. Kayak les-les yang lain, balet, piano gitu. Balet Piano enggak? ada. Piano ada. Piano les. Balet enggak lah. Oh, Kamu jago piano berarti ya? Bisa lah. Berarti main. bisa Kalian di bikin- handphone bisa? Piano handphone? Enggak. Nggak bisa, oh beda ya. Oh, berarti itu ya kegiatannya ya, les, terus juga les piano juga. Ada les yang lain lagi nggak? Sul? Mandarin dulu ya. Jadi Oh, bisa bahasa Mandarin. Ni hao ma. Iya. Nih, sama gue, Cina. Ini sanse, betul kan? Iya. Nih, tapi dia bisa berita bahasa Mandarin. Semua bintang tamu Kalau di ini ketahuan. Emang bener dia Kalau ini dia tahu. Ntar Kalau Dikta kan nggak tahu. Kalau Dikta nggak tahu. Justru gue pengen tahu selama ini lu asli apa enggak. Coba Coba. pastiin. Gua kan ngasal. Gue kagak percaya Iya. itu. Coba nih, bahasa Mandarin asli nggak? Coba. Berita tentang
usia 19 tahun sudah punya aset $1 juta. Oke. Musik dong. Oh iya. Iya. Deng 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 deng. 一小个打开，也叫来新闻，你打破下了一小或者梳理找这条小的滴滴滴滴，你过奖了，还是 Kirain ada Suli, bener. 你小破小1 million dollar 小破小，你小个推来小破了。Suli from Indonesia. From ini gabungan. Giliran ada Suli lu bener, biasanya bercanda. Bener ya? Enggak sih, itu bahasa Gue malah apa, kaget kalau bener. Kamu nggak tahu. Oh berarti kamu mungkin belum yang ini banget Oh iya, kayak itu kurang hebat ya? kurang. Nah, kalau kayak di sini kan Mandarin halus. ini Mandarin yang dinasti Ming gitu-gitu loh. enggak, Sul. Jadi kan kayak di sini kan kita ada bahasa daerah kan. Nah, kayak misalnya bahasa Indonesia, terus Jawa. ada bahasa Jawa, bahasa Jaseng. Nah, ini bahasa Jasengnya di Mandarin gitulah, gitu. Gitu. Kayak di kota apa itu kalau di Mandarin? Chongqing. Chongqing kan bacanya ya, Sul ya? Chongqing. Chongqing. Oh. Gitu. Nah nih, berarti masa kecil kamu memang kamu habis buat belajar lah ya. Enggak sih, enggak juga Main sih. game. Main. Tapi dia karena dia kecil main game, gedenya malah bisa menghasilkan uang dari game, bikinin postingan. Emang kamu main Mobile Legends juga tapi? Enggak, dulu enggak. Pernah lah, tapi enggak dalam di Mobile Legends. Oh, soalnya aku jago banget kalau main Mobile Legends. Iya, mythic aku mythic. Iya. Oke. Top global. Oke. Tapi Sul, ini tadi kita kembali lagi ke investasi ya. Itu kan kamu mulai pas pandemi berarti kan? Pandemi. Itu mulai pertama kali invest berapa modalnya, Suli? Ingat nggak? 2 juta atau 3 juta ya? Jadi Itu- pasar saham tuh crash pas itu. Gara-gara Betul, COVID. karena awal ini kan. Iya, jadi IHSG tuh turun. Terusnya aku mulai di situ. Jadi mulai pas crash gitu. Di situ sih mulai 2 juta, 3 juta, sekitar segitu lah. Dari situ untung berapa? Dapat. Pokoknya gara-gara saham duitku sekitar dari 100 jutaan ya, itu jadi 200 atau 300 lah. Pada saat COVID gitu. Berarti dia bener, belinya bener. Iya. Belinya nggak yang nyangkut. Nggak, tapi pas itu belinya aku nggak ngerti saham-saham sekali. Aku ngerti ini perusahaan misal BCA, oh ini belinya itu aja. BBCA. Tapi ngeliatin dulu belum ngerti ya cara baca grafik dan sebagainya, chart dan sebagainya. Cuma ngeliatin ini saham tektokan atas bawah 10%, jadi naik 10%, turun 10% gitu. Kayak gitu terus, ya mikirnya kenapa nggak dijual beliin aja gitu. Jadi dulu dari situ sih. Most of the information about parenting in Indonesia came from parents and not from the experts. I'm a mom and also a pediatrician. Oh, berarti mantau terus juga itu kan ya? Mantau Ya. Terus habis itu kan kamu dari saham tuh kekumpul duit 200 sampai 300 juta. Ke kripto mulai tuh. Iya. Ke kripto berarti semuanya kan langsung kamu ini atau coba-coba dulu? Pelan-pelan. Jadi, tapi masuknya itu pas kemarin-kemarin Bitcoin-nya udah dipucuk. Jadi rugi di kripto awalnya. Awalnya rugi. Iya, jadi awalnya cobain masukin ke kripto dikit dari saham, terusnya tahu untung kan. Jadi kriptonya sempat naik dikit gitu. Terusnya mikir buat ya udah kenapa nggak dimasukin aja semuanya ke kripto. Karena sahamnya itu kan lambat kan, ada tutup buka jam kan gitu. Kripto itu kan free market, jadi bebas 24 jam. Sabtu Minggu pun ada gitu. Jadi masukin ke kripto semuanya, terusnya Bitcoin-nya turun jauh. Terusnya altcoins yang tadi aku ada mention ke Abang, itu juga turun jauh. Jadi kena round trip bahasanya. Jadi 300 juta sisa 100 jutaan atau bahkan kurang lah. Gitu. Kapok, tapi kamu nggak kapok ya berarti ya? Ya, pas itu kapok. Makanya Resiko keluar. tapi itu Keluar. resiko ya. Iya, High risk, high return. Keluar kamu tuh. keluar. Balik lagi. Terusnya Balik laginya gimana? dipecah ke banyak instrumen pada saat itu. Jadi nggak mau kripto lagi. Gitu. Terus saya pas Bitcoin-nya udah di, ini aku pakai dolar aja ya. Iya. Jadi pas Bitcoin-nya di 20 ribuan, kan turun kan dari 60 ribu turun ke berapa gitu, 16 ribuan naik lagi ke 20 ribu. Di situ aku baru masuk kripto lagi. Itu kan jeda lumayan lama, 2 tahun. Jadi udah lupa terus saya diingetin lagi gitu sama kripto. Gitu. Nih aku penasaran sih, buat orang yang bener-bener pemula kosong, dia nggak pernah main saham, nggak pernah yaitu ya Bitcoin atau kripto apalah pokoknya itu nggak tahu sama sekali. Terus dia pengen nyobain apa yang harus dilakuin gitu. Masuk ke sesuatu yang kita tahu aja ya. Jadi kalau kita nggak tahu ya jangan masuk.
Oke, berarti Terakhir nggak usah ya? kripto tuh aku masuk. Enggak, Berarti paling nggak cari tahu dulu. Cari tahu. Iya. Iya. Cari tahunya itu apa dulu yang dicari tahu? Instrumen yang kita mau masuk. Mau saham, mau kripto, cari tahu dulu gitu. Oke. Iya. Ya misalnya koin lah yang
populer lah ya gitu. Kita harus tahu juga tuh Bitcoin seperti apa, naik turunnya gitu. Oh. Nah, terus kalau kamu kan tadi kan cerita tuh udah akhirnya pas naik lagi kamu baru beli. Pas mulai di bawahnya aku mulai beli. Oh, pas mulai di bawahnya pas 16.000 itu, $16.000, kamu mulai akhirnya di 20 ribuan belinya tapi. Oh, 20 ribuan. Iya. Terus saya naik sampai sekarang. Naik sampai sekarang? Iya. Sekarang berapa sih? 110 ribuan ya? Kurang 16.000, 10 kali lipat. Enggak 10 kali, 9 kali. 6 kali lipat. Iya. Miliar. Tapi itu kamu tetap ngambil juga atau kamu ada dari lain-lainnya juga? Iya, kayak gitu, pengen beli. Misalnya kamu pengen beli Aqua nih di Indomaret, ambil gitu dari. Enggak kan dulu. Jadi dulu mesin buat cari uangnya kan tetap jalan. Jadi pas kriptonya turun kan aku tetap dapat duit dari ngedesain post dan sebagainya. Oh, masih jalan gitu. Terus saya dulu trading juga kan, trading commodities, forex kau tahu. Forex, ya, tahu. Terus saya kita dulu pernah bertiga forex. Ada istilah namanya prop firm. Jadi kita bisa ikut tes ke satu perusahaan. Kalau kita lolos dari tesnya, kita dapat funding. Kita dimodalin buat trading gitu. Oh. Terus saya dulu ngikutin itu. Beberapa bulan gagal dulu. Dia kira-kira sukses dapat funding, dapat modal gitu buat di tradingin. Ini modal hasil payoutnya, hasil yang aku untungin dari mereka ini, ya aku tembakin ke kripto, ke Bitcoin. Gitu. Kamu taruh lagi. Iya, jadi big money itu dari sana sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi kamu di luar melakukan berbagai macam hal yang menghasilkan, tapi hasil itu kamu masukin ke kripto, hasilnya kamu masukin ke kripto gitu. Oh. Yang bikin kripto kamu sekarang ngegulung berarti karena semuanya dari mana-mana masukin kripto. Ke situ ya. Tapi kamu nggak takut ya? Atau sebenarnya kayak gitu-gitu tuh kamu udah punya perhitungannya sendiri? Gue boleh nitip nggak 3 juta nih? Ya Allah. Iya, nah gue tuh pengen nanya-nanya soal itu. Mainin dulu nih, ya. Ada 3 juta mah nih. Ya kalau rugi nggak apa-apa. Iya, gue 5 juta dah rugi. Udah lah, gue lepas nih, main lepas. Untung. Iya, tahu resikonya tahu kan? Maksudnya resikonya dia akan turun gitu. Atau kamu tuh udah ada perhitungannya semua? Dulu tuh aku nonton satu YouTube video, ini bagus banget. Dia bilang kayak gini. Pas kita muda, jadi anggapannya tuh investasi kayak ada bantal. Jadi kalau kita muda tuh bantalnya masih tebal banget. Kita bisa lompat setinggi-tingginya. Jadi pas turun kan kita nggak mati gitu, kaki kita nggak patah. Tapi kalau semakin kita tua, bantalnya makin kempes gitu. Jadi kalau kita umur 80, bantalnya udah kempes banget, udah nggak bisa gitu. Pas kita berkeluarga udah nggak bisa ngambil resiko yang tinggi banget, karena kita ada keluarga gitu. Jadi analoginya bantal gitu. Semakin kita berumur, ini bahkan semakin kempes bantalnya, nggak bisa lompat tinggi-tinggi, nggak bisa ngambil resiko yang terlalu tinggi. Nggak bisa ngambil resiko, nggak berani ngambil resiko lah. Iya, sedangkan aku kan masih muda kan. Masih jadi umur 19 aku ya? mikirnya, ya dulu 15, 14 ya. Dulu 15. Kalaupun rugi, yang beresiko kamu sendiri, kamu belum ada keluarga. Iya, aku nggak ngutang kan setidaknya. Iya sih. Nggak, lu umur 19 dulu, duit lu berapa? Paling banyak umur 19. Umur 19 itu berarti kita kuliah ya? Kuliah, baru masuk kuliah. Kuliah semester berapa sekarang, So? Satu. Iya, berarti kita kuliah semester 1. Berapa duit lu dulu? Oh, 300 itu tuh. Kalau ada om datang itu. Om siapa? Juga. Om siapa lu? Ada om gua. Kayaknya di usia segitu ya. Gue omnya dulu nih kita tuh. Om lu beneran apa? Iya, om beneran. Celananya warna apa? Hijau. Ya berarti om itu. Enggak, bener. Kalau ada saudara datang kasih gosok gitu. Kalau nggak ada saudara mah ampun. Iya, gue usia 19 2.500.000 di ATM gue tuh gue udah kayak ngerasa kaya banget. Kaya banget gue. Nah, sebenarnya 16 miliar itu awal tahun ini sih. Jadi umur 18 bukan 19. Sebenarnya 19 lebih banyak. Harusnya. Oh, gila. 18 lu berarti. Tadi kan lu 19 300. 18 berapa lu? Baru keluar banget SMA ini. Berapa duit lu baru keluar SMA? 18. Punya utang rokok 2 batang. Terus di warung. Iya, di warung. Terlalu ini dikit ya, banget hidupnya ya. Emang dikit, habis-habisan gua. Itu gua lagi struggle nih. Sekarang lebih parah. 18 19 sekarang udah punya aset segitu banyak. Gila. Terus kamu ngapain ya kalau misalnya kayak kan udah punya duit banyak nih ya? Terus sekarang kuliah juga. Kuliah jurusan apa? AI namanya. Artificial Intelligence. Oh, AI. Udah mikirin masa depan jauh itu. Gila. Di ini ya, boleh sebut kampusnya? Iya. UPH ya? Di UPH.
Sering main ke mall nggak? Pijit di bawah refleksi. Emang ada ya? Ada. Nggak tahu aku. nggak tahu. 200. Orang gini mah, Beb. Orang gini mah nggak pernah pegel. Lu Iya. Orang ini nggak pernah pegel. jangan samain sama lu. Pernah pegel nggak? Nggak sering pijit sih, sering pijit. Sering pijit kan? Oh, tapi nggak di. Tapi nggak yang di Karawaci, nggak yang di Lipo. Pijit bener. Iya, iyalah. Pijit nggak bener gimana? Emang ada yang nggak Pijit benar? asal-asal. Nggak jago orangnya. Iya, bener. Ada tuh enak banget 200-an. Dekat juga dari kampus ke sana. Kasih tipnya 40.000 aja. Ada pegelnya juga orang begini ya. Orang banyak duit bisa pegel juga. Kayaknya gue kalau usia dia 19 tahun udah pegang duit Lu mau 16 ngapain? M. Kayaknya gue nggak lanjut kuliah deh. Iya, lu ngapain kuliah? Kenapa masih kuliah buat apa menurut kamu? Tapi kan kuliah yang diambil jauh ke depan. Buat masa AI. depan. Iya, tapi maksudnya dia punya waktu yang akhirnya bisa dipakai buat kayaknya gue berbisnis atau apa gitu. Iya, kenapa? Nggak, sebenarnya diarahin sama Ko Andrew sih. Ko Andrew Susanto tau gak? Oh tahu? Iya. Ini Koendro ini. Iya, yang punya. Punya donat ya? Kalau dia terlalu banyak punyanya dia. Pusat gadai lah. Ya, Dia bilang- sebenarnya awalnya udah mau, cuma nggak ada dorongan. Kayak nggak Udah ada mau kuliah? alasannya. Udah mau. Jadi kan ngambil gap year kan. Celah kuliah setahun dulu. Iya, Jadi benar. aku saya lulus Harusnya SMA tahun 17 ya ini. Iya. Heeh. Tapi setelah setahun terus saya kenal Ko Andrew baru masuk. Jadi sebenarnya gara-gara itu sih. Apa yang dibilang Ko Andrew? Hingga kamu mau kuliah? Kuliah lu. Aku nggak pengen yang bisa dipamerin itu uang doang sih. Aneh sih orang pamerin uang doang aneh gitu. Betul. Tupo. Lu uang ya biasa. Ilmu juga biasa. Ya lu nggak usah tupo. Emang gua nggak ada yang dipamerin. Pamer banget ya gini. Pamer. Mana? Apa yang mau dipamerin? Mana-mana cash. Tapi bener, gue tuh setuju. Kok Irwan lagi? Ferry Irwandi. Ferry Irwandi tuh ngomong. S2-nya 2 aja. Iya S2-nya dia 2. Dia bilang, gue tuh nggak bangga gue punya Porsche apa segala Iya. macam. Gue tuh cuman bangga gue S2-nya 2. Terus dia S1 kan di apa tuh? Di Stan. S2-nya di Australia apa S3 lagi dokter lagi mau ngambil dokter lagi proses gitu. Itu yang dia bangga dibilang. Iya. Bener ya kalau duit tuh siapa orang bisa cari duit gitu. Iya. Tapi Zul, lu kan kuliah kan di UPH dan lu kan maksudnya orang-orang juga pada tahu lu nih beberapa kali juga gua suka ngeliat di misalnya di sosmed atau di apa gitu kan. Nah, itu teman-teman kuliah lu berarti tahu kalau lu punya duit segitu. Beberapa tahu lah. Ya. Nah, terus mereka kayak gimana tuh ke lu atau lu ke mereka kayak gimana? Biasa aja sih, kayak ya, temenan Ada yang minta jajanin nggak? Enggak. UPH Itulah sama. kuliahnya di UPH. Iya. Coba lu kuliah di itu. Sini dulu. Habis Menongol. sepatu ganti mulu sepatu. Sepatu lu bagus amat lu. Kayak cewek gitu ada yang tiba-tiba ngedeketin gitu-gitu ada nggak? Enggak sih, enggak. Tapi kalau untuk trading itu tuh ada waktu khusus nggak sih atau sebenarnya santai? Free market itu 24 jam, ya kan? Kalau kripto. Kalau dia ada waktu. Iya maksudnya kalau kayak kan kamu kan punya kesibukan nih, punya kuliah, ada kuliah. Terus juga kamu juga sering edukasi di YouTube teman-teman yang lain iya. kan? Di Om Deddy juga pernah kan? Enggak. Di siapa? Densu. Enggak pernah. Siapa ya? Berarti ya waktu berdua. Bukan kita berdua kan. Kasih solusi ya? Kasih solusi yang pernah ya? Oh, ada. Iya, Derry. Iya. Nah, kan kamu maksudnya ada edukasi ke YouTube gitu. Terus ya ke GJLS juga ini kan. Terus bagi waktunya gimana buat trading, buat kuliah, buat kehidupan lain Lainnya, kamu? pijit. Kalau pijit kan bisa sambil syuting. Bener kalau Pijit sambil suhu. iya bisa. Misalnya kayak gini dia mau pijit nggak apa-apa. Bebas. 16 M. Paono. Ada Paono. Aman sih, nggak trading tuh nggak butuh banyak waktu sih. Oh iya. Iya, bisa sambil ngapain aja gitu. Jadi sebelum syuting cek chart gitu bisa. Oh gitu bisa. Iya, bisa. Nggak makan banyak waktu sih. Oh. Cuma orang yang sering bilang, oh gue trading, misal ada kan orang di luar sana bilangnya, Iya. oh saya trading 5 jam sehari, enggak sih sebenarnya. Sebenarnya itu mungkin cuma butuh beberapa jam atau beberapa menit maksimal, tapi mereka tuh ngeliatin grafiknya berjam-jam. Jadi nggak penting sebenarnya ngeliatin grafik terus-terusan nggak penting. Soalnya sekali-sekali aja gitu. Ya, yang penting udah set order namanya ya dalam ini. Udah set ordernya udah tinggalin gitu. Jadi tinggal pagi-pagi liatin, oh ini gini, di set ordernya udah selesai gitu. Oke.
Bisa tahu-tahu pagi-pagi turun, bisa tahu-tahu naik itu berarti ya? Iya, jadi pagi-pagi doang analisanya, terusnya pengen malam atau ke siangnya gitu dicek gitu. Kayak makan lah ya? Pagi, Kayak siang, makan. malam gitu ya? Paling dicek-ceknya ya? Ya random sih, nggak ada jam nentunya sih. Oh. Cuma nggak makan waktu sih. Nggak makan waktu Nggak ya? makan. Nih, kalau misalnya kayak kita kan bingung nih, gimana caranya? Lu bisa nggak ngajarin cepet buat kita bertiga supaya mau trading gitu misalnya? Mau apa Ya belajar? bisa. Maksudnya sampai akhirnya kita bisa untuk trading. Ya hal-hal yang Sampai- simpelnya lah ya. Iya, hal-hal simpelnya dulu. Selain download micet nih apa? Nggak ada yang nyuruh download micet. Nggak ada yang nyuruh download Dia micet. siap-siap kalau kaya Iya. nyari di micet. Iya. Nyari apa di micet. Dulu niat lu udah jelek berarti. Kalau kaya banget nih. Ayo standby. Astagfirullahaladzim. Gimana? Ya, nggak bisa jadiin side income gitu sih. Kan misal abang pengen sekarang nge-podcast atau Iya. ngapain gitu. Trading pengen jadiin side income, jangan sih. Oh. Karena itu kan karir kan sebenarnya. Trading itu kan karir, jadi jangan setengah-setengah. Jadi kalau emang mau trading ya trading aja gitu. Berarti, tapi bisa nggak? Misalnya gue tetap di dunia entertain gitu, tapi sampingannya sambil trading. Maksudnya susah itu. Susah, jarang yang berhasil kayak gitu. Oh, Jadi harus emang bener-bener. iya, karena jadi nggak fokus ya. udah ada uangnya atau enggak tradingnya sebagai utamanya, terusnya misal karir ini sebagai sampingan. Iya. Oh, gitu. Harusnya kayak gitu. Berarti harus ada yang dikorbankan juga ya buat orang-orang kayak kita ya. Iya. Lu mau full trading po? Belum. Kalau gua tahu caranya mungkin mau gua, cuman gua kan nggak tahu caranya, makanya nih siapa tahu Suli bisa ngajarin yang pertama-tama dilakuin apa gitu buat pemula dulu lah, buat belum yang bukan full time trading Iya. gitu. Ada nggak? Sul. Buat trading ya. Yang pasti harus ada modalnya dulu kan ya. Oke, Modal. Di situ. Siap. Terus saya belajar teknikalnya ya, cari courses di luar sana. Terus saya kebanyakan praktek sih, jadi jangan kebanyakan belajar, tapi langsung praktek. Oh, aja. langsung ya. Iya. Oh. Iya. Course yang paling menurut Suli paling wah ini insight-nya paling banyak dapet tuh boleh nggak di spill di sini biar teman-teman kalau misalnya ada yang mau tahu gitu. Sebenarnya di YouTube banyak ya, yang gratis pun banyak yang di luar sana banyak gitu. Jadi nggak ada holy grail-nya, Nggak ada satu iya. orang yang benar-benar jadi kayak kalau kita kan kayak di stand up comedy tuh kita kayak Bang Radit gitu. Panji Pragiwaksono itu sebagai inian kita mentor gitu kan. Iya. Oh, kalau Suli nggak ada. Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi Buat emang trading. belajarnya dari banyak orang aja. Karena ya? dari berbagai macam sudut pandang ya, semakin Iya. banyak kita belajar dengan orang. Terusnya nggak ada rumusnya sih. Iya. Iya, benar. Hobi lain apa? Suli Ada hobi nggak? Kayak kita kan ini kayak bukan kita nih, Rispo kayak Kayak ya kalau kayak motoran. Origen kan Origen lu gimana? Lu main kako-kako aja lu. apa sih ya? Leher lu dong hitam. Lu kalau mau dipanggil Koko minimal ya, gayanya apa gitu. Emang apa kan buat ke dia doang ya misalnya gitu. Kan motoran, hobinya hibji. Origen. Iya. Kalau Cici Rispo juga ini Jalan lebih nyebrang kalau itu. Ada Cici Rispo. Kalau Rispo nih motoran. Ya. Dulu dia punya motor Aerox mereknya. Tahu kan Aerox kan? Aerox nggak? Enggak. Motor Aerox, motor. Lexi. Nggak tahu. Zongsen. Nggak, aku nggak ekspor motor. Apa itu? Zongsen. Itu emang nggak ada merek ya, kalau Zongseng? Jongseng ada kalau mereknya. nggak tahu Aerox ya bukan orang Indonesia lu. Bener. Ya nggak kan dia mungkin mobil dari dulu. Enggak, anak seusia ini harusnya tahu Aerox sih. Nggak tahu. 19 tahun. Enggak, di sekolah kamu emang di sekolahnya nggak ada yang geber-geber keluar parkiran.
Enggak sih, enggak Bawa boleh. Di aerok. sekolah enggak boleh. Nggak boleh bawa kendaraan motor. pribadi enggak boleh. Nggak boleh bawa kendaraan apa nggak boleh bawa aerok? Sabar, aerok. Aerok, coba browsing. AERWMZ. Kan dia bisa baca Aerox. X ya, bukan pakai KS. Aerox. Nah, itu motor. Apa bedanya sih sama motor biasa? Brand doang itu. Nama kayak mobil, kayak Ferrari sama Lamborghini gitu. Masa Aerox sama Ferrari disamainnya? Iya, contoh. Katanya apa bedanya sama motor biasa gitu. Suli bisa naik motor nggak? Enggak. Sepeda bisa? Sama enggak? Hampir sama. Hampir sama keseimbangannya. Iya. Kalau sekarang motor metik sama. Cuman Sepeda listrik kalau pernah nggak? Sepeda listrik? Pernah. Yang tinggal digas? Iya, pernah. Nah, itu sama. Kayak gitu. Cuman kalau sepeda nggak ada CC-nya, kalau motor ada. Iya. Soalnya kan kalau motor listrik kan, sepeda listrik kan, dia nggak ada blok, nggak ada seher gitu-gitu kan. Iya. Nggak ngerti dia. Nggak ngerti dia. Hobi Suli apa sih? Hobi. Bisa nyerpis ranking nggak? Orang Aerox aja nggak tahu. Aerox aja nggak tahu Enggak kenapa. tahu. Ereki nggak tahu juga. Bersihin karbu doang gitu nggak bisa ya? Enggak tahu. Busi, ganti busi. Itu apa lagi? Busi Enggak tahu. buat pengapian. Enggak tahu. Coba nih sekarang nih ya. Tapi berarti banyak yang hobi apa? Hobi berarti sekarang apa? Belakangan ini Padel. enggak, pedang enggak. Padel nggak? Enggak. Apa? Badminton, lagi suka olahraga badminton sih. Oh, badminton. Badminton. Pakai kok. Ya iyalah main badminton pakai kok. Gua nanya dia. Ya lu pertanyaan lu nggak penting. Masa pertanyaan main badminton pakai kok? Ya enggak lah, pertanyaannya apa gitu. Gua nanya. Nah, tadi kan kita udah ngobrol. Ternyata Suli orangnya ya gitulah. Dia ya. Kocak abis. Kok bisa kocak habis dari mana? Seru banget anaknya. Anaknya tuh bener-bener social butterfly lah istilahnya itu. Apa? Gue juga nggak tahu itu apa. Kupu-kupu sosial. Cuma di bahasa Indonesia. Sekarang kita mau perang fakta sama Suli. Jadi nanti kita harus masing-masing memberikan fakta. Suli juga harus memberikan fakta. Fakta sosial boleh fakta tentang ternyata ini tuh begini-begini gitu. Oke. Contoh misalnya, Lu dulu kan. misalnya gue ya, misalnya Hitler itu meninggal di Garut, misalnya begitu. Emang iya? Dekat rumah makan Bumi Upi. Ada di sana. Di sebelah kanan Asep Strawberry. Tapi kan itu konspirasi. Itu konspirasi. Nih, misalnya dari gue ya, pertama dari gue ya. Contohnya, di tukang gado-gado harus digantung air putih pakai plastik supaya nggak banyak laler. Jadi air bening pakai plastik diplastikin, digantung itu bisa ngusir laler. Itu beneran fakta atau bercanda? Nanya gua. Fakta itu. Coba lihat, Fakta. ada di Google coba lu lihat deh. Nih bentuknya nih. Oh. Tuh, digantung itu tuh di atas tuh. Nih. Tuh, kantong plastik berisi air efektif usir lalat. Tuh, fakta. Info aja. Mau nggak dipasang di kamar? Mau nggak jadi sulit? Ada kamar Daripada sulit. beli yang listrik, peletak berisik. Mending gantung itu. Tuh. Kok bisa gitu? Secara sains gimana, Po? sains. Secara sains tuh gimana, Po? Bisa kayak gitu, Po? Karena air. Air itu mengandung molekul-molekul, ya kan, yang dapat mengusir lalat gitu. Jadi dia mau nempel, ada air takut gitu. Itu nggak sains sih. Itu nggak sains itu. Molekul, ada kata molekul. Itu contoh tuh. Nah tuh, fakta Dari Suli sekarang, dari Suli. Fakta apa? Kripto juga boleh ya? Nah itu dari lu dulu aja, Hip. Abis itu Suli, abis itu baru Rispo. Nah, kalau di rumah orang itu ada biasanya untuk ganjel pintu pakai batu bata tapi dibungkus kado. Tahu nggak? Jadi jangan bawa pulang. Iya. Itu bukan kado buat tamu. Iya. Info aja, takutnya Biar Suli main kemana-mana nanti ada dibungkus kado. Souvenir takutnya, bukan. Buat Itu ganjel pintu. Ada nih lihat di gambarnya nih. Batu bata, ganjel pintu, kado gitu aja dah. Kado, bungkus kado. Nah, Tuh kayak gitu tuh. Tuh yang itu yang hitam putih tuh. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu buat ganjel pintu. Itu buat ganjel pintu. Padahal batu Supaya kalau ada angin pintunya nggak ketutup, nggak kebanting. Kadang kan kita kan jeder kebanting. Kalau di rumah Suli pakai apa biasanya? magnet itu belakangnya. Enggak ada sih.
Ya pintu aja. Berarti jedar-jeder. Enggak sih, enggak. Berat dia pintunya kayu yang Enggak. Pintu biasa ya. Pintu biasa. Pintu biasa. Nggak biasa kalau pintu biasa harus pakai itu. Kalau nggak tutup sendiri. Masa sih? Iya. Jadi nanti abis ini Suli beliin batu bata Dan harus dibungkus kado ya. gantungin air. Nanti di pintunya ada. Di rumah nih. Lebih hemat. Kalau orang-orang banyak tuh yang kadang dia tuh pakai di temboknya ada yang ditaruhin besi supaya kalau kena tembok tuh nggak dek gitu. Terus yang kesininya itu biasanya Ada yang pakai karet sekarang. Iya ada yang gitu. jadi dia gede anginnya tuh pelan gitu arahnya pas sudah deket. Ada yang kayak gitu juga. Nah nggak tahu kalau di rumah Suli. Kalau Suli deh, fakta dari Suli dulu sekarang. Waduh. Apa nih? Tentang kripto boleh. Kripto ya? Atau Ya, apapun. bebas. Yang kira-kira kita harus tahu. Gitu. Beberapa tahun yang lalu ada orang beli 2 loyang pizza itu buat 10.000 Bitcoin. Jadi 2 loyang pizza itu harganya sekarang triliunan. Ada itu. Back in 2015, me and my wife went to an event to make a game in 48. Bohong, ini mah bohong. Ini baru bohong. Enggak, ini fakta. Coba cek. Pizza day Bitcoin. Iya. Namanya pizza day Bitcoin. Ya, jadi dulu tuh ada orang beli 2 loyang pizza 10.000 Bitcoin. Dia pakai Bitcoin. Bayarnya pakai Bitcoin. 10.000 Bitcoin buat Iya. dapat 2 loyang pizza. Iya. Kalau dirupiahin sekarang kan Jadi berapa? ya segitulah. Triliunan. Triliunan. Berarti dia punya banyak dong Bitcoinnya. Ya itu sekarang dia gigit. Ya dia sekarang nyesel kan. Nyesel lah. Gigit jari Dia kan? dulu nggak tahu kalau bakal nilainya segitu, Gen. Tahu gitu dia tuker pizza sama spaghetti apa? Ya itu orangnya. Yang mana coba? Dia orang mana? Meksiko. Ya Meksiko. Gokil. Ini baru Tapi tahu. orang nih Meksiko emang biasa gitu sih. Udah lah, so tahu. Meksiko nih. Wajar Meksiko gitu. Tapi ini bener nih, jadi baru tahu gua. Baru tahu gua juga nih. Di kripto ada gitu-gitu nih, keren. Rispo, fakta dari Rispo. Ada alay putus cinta, bunuh diri 3 kali nggak mati-mati. Ada siapa? Alay itu siapa? Berita anjing. Alay itu siapa? Alay itu siapa? Alay nggak tahu. Alay itu, Cek. alay putus cinta, bunuh diri 3 kali. Buka handphone tadi anjing. Ada apa? Alay putus cinta, bunuh diri 3 kali nggak mati-mati. Masa judulnya ada? Tuh fakta kan. Berita Facebook masa. Ketika Alay putus cinta 3 kali bunuh diri nggak mati-mati. Pertama nabrakin diri ke mobil, ditarik orang. Mau loncat dari jembatan ketahuan. Loncat ke sungai dalamnya 1 meter. Padahal pacarnya cowok juga. Bohong anjing. Ini mah berita lucu. Masa ada ujungnya? Masa ada masalahnya? Masa ada padahal? Dari Punchline gede. fakta itu. Percaya nggak Suli? Aneh sih. Fakta teraneh. Itu mah berita ini mah nyari-nyari. Ini mah nyari-nyari beritanya. Nyari-nyari. Aduh. Ada lagi nggak lo? Fakta lu lagi? Lilin tahu? Lilin kalau misalkan kita serbuk lilin itu ditaruh di tutup botol, terus kita kayak rebus pakai api di bawahnya, kita rebus, habis itu kita siram pakai air, dia apinya bisa gede ke atas. Apa coba Ulang nggak jelas dulu gua. Dulu gue pernah main pakai tutup botol. Kayak lu ada yang pernah main nggak kayak gituan? Pernah main kan tutup botol, Habis sendiri kali di mimpi lu. Enggak, beneran main gua. Atau nggak yang ini deh. Sabun dangdut bisa ngeracunin cicak. Nah kan? Sabun dangdut bisa ngeracunin cicak. Sabun dangdut tuh sabun apa? Sabun batang. Sabun ekonomi deh, sabun ekonomi bisa ngeracunin. Coba sabun colek. Sabun Bisa. colek. Sabun Udah. colek tahu? ngeracunin cicak. Bisa ngeracunin cicak. Nggak tahu. Jadi cicak itu mabok kalau misalkan dikasih sabun colek itu. Nggak ada ini mah. Ini ilmu pasti. Masuknya kok kayak gitu-gitu sih. Sabun colek aja. Ada dangdut. Itu menghilangkan tai lalat bahkan. Tuh, cara mengusir cicak rumah yang efektif. Oh. Tuh. Jadi iya, iya. misalnya nih, kalau dulu ya, gue tuh pakai sapu lidi, terus di ujungnya itu dikasih sabun colek itu. Terus di ini nama cicaknya. Iya, ntar cicaknya jilat gini. Habis itu dia gini. Gitu. Dulu ada. Dulu gue sering gitu. Lu juga main kan? Gue ada gitu dulu, main gue. Tapi gue gitu dulu. Fakta dari gua. Kalau tadi kan air mengusir lalat. Ini ternyata
air itu bisa mengumpulkan laron. Tahu nggak itu? Betul. Tahu laron dulu nggak? Tahu. Laron tahu kan? Hujan Biasanya dan gimana? lampu. Matiin lampu doang. Kalau di rumah ngilangin laron. Misalnya banyak laron di rumah pakai apa? Suruh mbak lu ya mah. Enggak ada Mbak. Diapain? Waduh. Nggak tahu, Bang. Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau aku tuh dipakai ember. Bawahnya pakai ember isi Oh. air. Pernah nggak kayak gitu? Nggak, pernah lihat di Upin Ipin sih. Ah iya itu. Sopi nih. Aku juga gara-gara kartun. Sopi nih. Taunya gara-gara kartun itu. Kan lu juga lalah lu tuh audio gara-gara kartun. Rumah lu ember semua. Iya. Foto. Yang sekarang aja ember semua rumah gua. Dia pakai air, nah itu pakai ember. Ngumpulin laron. Ngumpulin laron. Ilmu tuh. Tahu. Jadi ntar kalau ada laron di rumah, taruh ember di bawahnya. Jadi inget tadi apa? Pasang air. Pasang air. Batu bata dikadoin. Dikadoin. Ala yang bunuh diri. Rumah enggak. Masa ditaruh rumah. Oke, Suli sekarang satu Ada fakta lagi? lagi Waduh. Suli. Apa ya? Ada lagi nggak? Harus tentang kripto. Bebas boleh. Yang kira-kira sulit tahu. Yang kita nggak tahu. Coba. Abang dulu deh, Bang. Oke, respon dulu. Nah, Rispa dulu. Oke. Kalau WC mampet, biar lancar pakai soda api. Oh iya, Soda iya, api. bener. Soda api. Iya. Itu apaan? Nah, bahan kimia, namanya soda api. Coba liatin di Google. WC mampet, soda api. Tapi itu bisa makanin pipa juga tuh, nggak bagus tuh. Bisa makanin paralon. Iya. Nah, tuh. Cara menggunakan soda api untuk WC mampet tuh. Jadi kalau Yang ada tainya, liatin yang ada Nggak tainya. nggak usah anjir. Nggak usah goblok. Jadi kalau Suli nih Suli kesini bisa dapat banyak ilmu. Iya. Jadi kalau Suli di rumah nggak mau ke dalam nih misalnya ngeyel gitu, nggak disiram nggak mau pakai soda api Suli. Iya. Itu lancarin. Nah itu soda api itu kayak gitu tuh. Beli aja ke warung di paling warung ucok dekat-dekat sama Suli aja. Nggak ada kayaknya rumah dia. Hei. Tolong! Ya Allah. Itu soda api tuh. Di rumah nggak mau ke dalam misalnya ngeyel gitu, nggak disiram nggak mau pakai soda api Suli. Iya. Itu lancarin. Nah itu soda api itu kayak gitu tuh. Beli aja ke warung di paling warung ucok dekat-dekat sama Suli aja. Nggak ada kayaknya rumah dia. Hei. Tolong! Ya Allah. Itu soda api tuh. Itu Oke. kegunaannya bisa macam-macam. Bersihin cat kalau misalnya mau ngecat motor gitu-gitu. Ya. Bisa buat ngelupas-ngelupas. Tapi jangan pegang tangan tuh ya, panas ya? Ya, Iya. panas melepuh. Lu tahu nggak kalau mengkilatin besi-besi pakai batu hijau? Enggak, itu beneran nggak sih? beneran. Aku nggak bisa bedain sih. Batu hijau beneran nih. Nah, Beneran. batu hijau buat Batu mengkilap. hijau. Dia juga ngecek di Batu hijau biar Mengkilatin mengkilap. besi. Tuh, poles mesin tuh. Tuh, pakai batu hijau. Gosok mesin pakai batu hijau. Beli di rumah. Kalau misalkan mau sendoknya mengkilat gitu. Pakai batu hijau. Dia habis nih ngumpulin barang-barang nggak penting gini-gini. Lu Kalau tahu Suli, ada lagi nggak fakta dari Suli? tahu nggak di motor ada pala babi? Apa? Ada pala babi. Ada pala Ya, lu babi. nggak tahu. Yang buat ngerem itu namanya pala Pala babi. babi tuh. Coba lihat pala babi motor. Pala babi motor ada. Pala babi motor. Nih banyak ini. Coba Google-nya sama kan, Suli? Iya. Kepala babi. Pala babi. Pala babi motor. Ada kan? Ya pala- sebutannya kaliper. kaliper, pala babi. Nyari lagi nyatet ya. Enggak. Pengetahuan-pengetahuan. Supra X ada yang kopling tahu nggak? Surprise itu apa? Ya Allah. Nah, ini baik banget bahasa-bahasa liar. Bukan bahasa liar ini mas. Ini mah normal bahasa Supra X. Motor dari Rimbo Supra X ya, Mo? Motor dari Supra, Rimbo. tapi kalau yang Supra. kopling Supra double X. Supra XX. Ya ampun Supra. Gua hampir beli tuh Supra XX. Suli ada lagi nggak fakta Sul? Coba Apa kita ya? adu knowledge aja. Aduh knowledge. Knowledge nggak penting. Iya knowledge nggak penting. Ada satu negara kecil banget gara-gara nabung Bitcoin hampir bangkrut. Jadi awalnya dia udah terpuruk tahu banget tuh. negaranya. Terus dia naik gara-gara Bitcoin, sekarang jatuh lagi gara-gara Bitcoin. Jadi sama ya entah kementeriannya atau apa duit itu dipakai buat nabung Iya, Bitcoin. jadi dia jadi
Bitcoin country. Argentina bukan ya? Bukan, El Salvador. Oh, El Salvador. Ya, jadi pemerintah itu beli 1 Bitcoin per hari gitu, atau bisa lebih ya. Iya. Terusnya sekarang diambang kebangkrutan gara-gara Bitcoin. Oh, gara-gara harganya pas dia beli tinggi terus sekarang turun gitu. Iya, sempet kayak gitu. Oh, berarti sekarang tinggi lagi dong? Nggak tahu ya, aku belum cek ya. Oh ini El Tapi Salvador. terlalu beresiko ya. Kalau kayak gitu ya, negara yang bangkrut Negara. dan menderita karena Bitcoin. Sampai tato semuka-muka ya. Bukan itu foto. Tapi El Salvador itu soalnya terkenal banyak gangster-gangster gitu kan. Dia tuh di El Salvador masih ada penjara ini juga tuh. Iya, penjara baru tuh, penjara gangster tuh yang terbaru di El Salvador kalau nggak salah. Wah, keren nih, Suli nih, kita banyak pengetahuan yang dari kita dapat Suli. dari Suli. Ya, Tapi gue penasaran nih, kan sekarang Suli kan maksudnya alhamdulillah lah ya, asetnya udah banyak gitu kan. Gue tuh penasaran, Suli lu nggak mau bikin usaha gitu? Karena kan ini masih ini doang kan, masih investasi di trading doang kan. Lu ada kepikiran nggak sih pengen bikin usaha sesuatu gitu? Usaha yang real konvensional. Iya, benar. Ada sih ke depannya. Apa? Suli? Belum kepikiran. Kalau udah kepikiran pasti jalanin dong, Bang. Ya, modal udah pasti ada. Tapi belum kepikiran, Bang. Tapi cita-cita ada nggak? Cita-cita Suli ke depannya nanti punya cita-cita apa? Menjadi polisi? Pilot. Bisa sih, masih bisa sih. Apa Suli? Apa ya? Properti kah? Maksudnya pengen jadi pengusaha properti atau apa? Enggak, ujung-ujungnya pengen di industri finance sih. Karena finance itu aku lihatnya end game dari segalanya, Bang. Iya. Jadi kalau Abang ada usaha apa, ujungnya bakal masuk ke finance atau investasi gitu. Jadi pengen gede di sini. Berarti tetap di sini aja dulu ya. Cita-cita ke depannya ya. Buat sekarang ya. Iya. Tapi nih, gue satu lagi pertanyaan. Tadi kan mereka pada bilang nitip. Bisa nggak sih orang tuh nitip ke kayak Suli gitu? Gue mau dong ini dong. Diinvestin. Enggak, kalau aku enggak. Maksudnya kalau ada nggak joki yang kayak gitu? Joki Ada nggak orang? Joki trading. Kalau di saham mungkin reksadana gitu Iya. gitu. Kalau di Bitcoin ada nggak? Belum Kripto, ada. kripto. Belum Kripto. ada. Ya. Kalau di luar negeri ada namanya ETF di Amerika. Itu tapi itu bukan nitip duit juga sih. Tapi kurang lebih kayak gitulah. Merekomendasikan, bukan? Nggak, itu buat orang-orang institusi yang punya duitnya baik banget, tapi nggak bisa beli Bitcoin gara-gara terhalang regulasi di luar, belinya ETF gitu. Jadi ada perusahaan yang mengelola duit mereka buat beliin Bitcoin gitu. Ini kayak reksadana gitu berarti ya. Iya, tapi nggak ada, bukan basket gitu. Iya. Oke deh, terima kasih nih Suli. Kita sudah banyak belajar sama Suli nih. Ada lagi nggak pertanyaan-pertanyaan terakhir? Gua nih terakhir, gua penasaran juga nih. Suli itu ini juga nggak? Apa maksudnya kalau belajarnya itu lebih banyak apa? Apakah misalnya kayak baca buku atau Baca, visual nonton, atau mendengar atau apa? Melakukan ya. Melakukan. Praktek ya? Iya. Baca buku dulu banyak, tapi setelah dipikir-pikir semua buku tuh isinya sama-sama aja sih. Iya benar sih. Iya hampir-hampir. Jadi sama. dari 2020 udah baca kayak 40 atau 50 buku tentang self-help atau finance sudah baca semua. Isinya gitu-gitu aja. Iya. Gitu-gitu aja muter-muter aja. Makanya baca buku yang ringan-ringan aja. Kayak apa? Resep sop. Resep sayur sop. Ada lagi? Ada lagi kira-kira titipan? Udah, aman. Nggak usah. Keren. Oke, terima kasih Suli udah ngajarin banyak ilmu juga. Betul. Kita bener-bener tukeran ilmu. Ini benar Tapi bukan tukeran itu. tukeran lah. Dia doang ngasih ilmu ke kita. Fakta dari dia keren-keren, kita batu bata Tadi kepake nggak? Kepake kan? Kira-kira ada yang bakal kepake nggak kayak batu bata? Atau ada yang kayak pengen kamu coba? bunuh diri 3 kali. Jangan itu. Jangan itu. Ternyata pacarnya cowok. Padahal pacarnya cowok. Jangan. Koran ada padahal. Ada nggak ada yang kado setia? mungkin kado dibungkus batu bata bungkus kado. Aduh, nggak tahu ya. Belum tahu. Nanti dipikirin lah Mas Sule. Beli motor, beli Aerox atau Supra kira-kira ada nggak keinginan kamu? Belum sekarang. Oh. Tapi kalau otomotif nggak ada pengen apa-apa. Enggak sih, belum sih. Mobil gitu kamu nggak pengen beli mobil Porsche gitu-gitu? Belum ya. Belum ada. Ya. Bagus lah, janganlah kayak gitu-gitulah. Iya. Iya, mending Ntar kalau ditabung. gua udah punya juga bosan. Iya. Lu udah punya Porsche? Enggak, kalau udah punya ntar bosan. Punya aja dong. Ngapain gua kalau
Apa sih goblok? Ya udah, terima kasih Suli. Sekali lagi tepuk tangan buat Suli ya. Makasih ilmu-ilmunya buat kita. Sangat inspiratif sekali, baru kali ini ada bintang tamu yang inspiratif banget. Bener, ya. kita Anak banyak muda belajar ya di usia 19. Masak nggak pernah enak. Ya, Sep. Ngiris basic aja nggak bisa, gimana, Sep? Ya, Sep, maaf, Sep. Restoran saya bangkrut gara-gara kamu tuh. Oh, masak aja nggak bisa. Siap, Sep. Maaf, Sep. Saya udah berusaha sebaik mungkin, Sep. Untuk memberikan masakan yang enak, Sep. Ya, saya nggak mau tahu, kamu udah kerja di sini, makan, masakan harus enak. Percuma saya ngerjain kamu.